Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan sama-sama merupakan kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, yang di dalam cerita ini ingin disebut namanya sebagai Lintang. Dan kisah yang akan kita dengarkan ini sebenarnya masih terjadi kepada diri Lintang bahkan sampai sekarang. Tapi awal mula ketika Lintang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, itu sekitar tahun 2018-an, ketika pada saat itu usianya Lintang ini sudah sekitar 28 tahunan. Dan satu informasi yang dibagikan oleh Lintang kepada kita semua adalah sekarang dia tinggal di salah satu kabupaten kecil yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari teman-teman kita di luar sana yang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Dan karena memang rata-rata cerita yang ada di YouTube saya ini durasinya panjang, semisal kalian merasa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Atau sebaliknya, kalau misalkan kalian merasa cara saya membawakan cerita terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya, gitu ya. Dan pada bagian awal dari kisahnya Lintang ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan kepada kalian tentang bagaimana latar belakang kehidupan Lintang dan juga keluarganya. Lintang bilang tanpa ingin bermaksud untuk menyombongkan kehidupannya, memang pada saat itu Lintang ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mampu dalam segi ekonomi. Bahkan di tempat Lintang ini tinggal, Lintang dan keluarganya ini menjadi salah satu keluarga yang bisa dibilang paling mampu di sana. Dan meskipun pada saat itu Lintang tinggal di sebuah kabupaten kecil, tapi dia mendapatkan kesempatan untuk bisa berkuliah di kota besar. Jadi dia berkuliah di sana sampai kemudian selesai, dan setelah selesai kuliah, Lintang memang memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan sebagai informasi yang diberikan oleh Lintang, Lintang ini merupakan anak bungsu dari 2 orang bersaudara. Jadi posisinya pada saat itu Lintang memiliki seorang kakak laki-laki. Kita sebut saja namanya adalah Syahrul ya, dan perbedaan usia yang ada di antara mereka berdua ini sekitar 3 tahunan. Dan dari kisah Lintang ini kita akan menceritakan beberapa kejadian tarik mundur ketika usianya Lintang pada saat itu masih sekitar 17 tahunan, di mana pada waktu itu Lintang ini baru saja pertama kali memiliki seorang kekasih di dalam cerita hidupnya. Jadi pada saat itu Lintang ini masih SMA ya, kemudian dia berkenalan dan dekat dengan seorang pria yang menjadi kakak kelasnya. Kita sebut saja namanya adalah Edi. Dan pada saat itu mereka memang sempat pacaran selama beberapa bulan. Dan hubungan tersebut berjalan dengan normal seperti biasanya remaja yang jatuh cinta gitu kan. Bahkan pada saat itu Edi juga sering mengantarkan Lintang ini pulang ke rumahnya setelah mereka ini selesai sekolah. Dan Lintang mengaku bahwa memang pada saat itu dia belum sempat memperkenalkan sosok Edi ini kepada kedua orang tuanya Lintang. Jadi meskipun pada saat itu mereka sama-sama saling sangat menyukai, tapi mereka berdua ini kayak sepakat untuk membawa hubungan mereka ini kayak untuk fun dulu aja. Mereka nggak terlalu mau berpikir serius tentang hubungan mereka karena mereka ini masih terlalu muda. Tapi meskipun begitu, Lintang bilang sebenarnya dia yakin kalau orang tuanya waktu itu sudah tahu kalau Lintang ini sudah punya pacar. Karena ketika Edi ini sering nganterin Lintang pulang, otomatis orang tuanya ini kan pasti akan ngeliat. Dan singkat cerita, ketika kemudian hubungan asmara antara Lintang dan juga Edi ini sudah berjalan sekitar 7 bulan kan ya, Lintang ini kemudian merasa aneh. Karena memang pada saat itu dia merasa Edi ini seperti menjauh dari dia. Padahal awalnya hubungan mereka ini baik-baik saja, kemudian hubungan mereka ini kayak nggak ada masalah sama sekali. Jadi betul-betul Edi ini ngejauh secara mendadak gitu. Dan itulah yang membuat Lintang ini sempat merasa agak kebingungan. Dan awalnya Lintang ini sudah berusaha untuk cuek dengan sikapnya Edi. Tapi lama-kelamaan, karena mungkin pada saat itu Lintang juga masih merasa sangat menyukai Edi ya, akhirnya waktu itu Lintang ini nekat memutuskan untuk meminta penjelasan dari Edi. Jadi waktu itu posisinya Edi ini kayak sengaja menghindar dari dia. Tapi waktu itu Lintang ini kayak berusaha memaksa supaya Edi ini mau bertemu dengan dia dan bicara 4 mata. Dan Lintang bilang awalnya ketika dia mengajak Edi bicara, Edi ini sama sekali tidak mau mengatakan hal apa-apa.
Bahkan Lintang juga merasa Edi ini kayak merasa sungkan untuk sekedar memandang wajahnya Lintang ketika Lintang ini sedang bicara. Tapi ketika kemudian Lintang ini berusaha untuk terus mendesak Edi kan agar dia mau bicara jujur, pada akhirnya waktu itu Edi ini mengungkapkan sebuah alasan yang sejujurnya di awal sempat membuat Lintang ini kayak ngerasa sulit untuk percaya. Jadi kurang lebihnya pada saat itu Edi mengaku bahwa 2 bulan belakangan dia seperti dikejar-kejar atau dihantui dengan mimpi buruk setiap kali dia selesai menghabiskan waktu bersama Lintang. Dan di dalam mimpi tersebut, Edi ini merasa bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Edi tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana perawakan sosok tersebut, karena memang terkadang sosok tersebut datang dalam wujud yang abstrak. Maksudnya nggak kelihatan mukanya seperti apa, bentuk badannya seperti apa. Tapi nggak tahu kenapa, Edi ini yakin bahwa sosok tersebut sangat menyeramkan dan juga memiliki tanduk di bagian tengah-tengah dari keningnya. Edi juga mengatakan bahwa di dalam beberapa mimpi menyeramkan tersebut, dia sempat melihat ada sosok Lintang yang seolah sedang dipeluk oleh sosok menyeramkan tadi. Dan di dalam mimpi itu, Lintang sama sekali merasa tidak keberatan ketika dia bercumbu dengan sosok tersebut di hadapannya Edi. Dan tentu saja di dalam mimpinya Edi sempat merasa emosi kan untuk menyaksikan hal tersebut. Tapi ketika kemudian Edi ini menampakkan rasa cemburunya, sosok menyeramkan yang datang di dalam mimpinya Edi itu terlihat sangat marah. Bahkan sosok tersebut sempat membentak Edi dengan suaranya yang rendah dan juga menggelegar di telinga. Edi bilang kepada Lintang bahwa dia benar-benar ketakutan dengan mimpi yang sering datang di dalam tidurnya. Setiap kali dia terbangun dari mimpi tersebut, Edi akan selalu merasa jantungnya itu berdebar dengan sangat cepat. Dan awalnya seperti orang kebanyakan, mungkin pada saat itu Edi menganggap bahwa apa yang dia mimpikan itu hanyalah sekedar bunga tidur biasa. Dia sama sekali tidak percaya bahwa mimpi tersebut ada hubungannya dengan Lintang. Tapi semakin lama ketika Edi ini semakin memperhatikan pola mimpi yang datang di dalam tidurnya tersebut, Edi mulai menyadari satu hal, bahwasanya mimpi buruk tersebut akan selalu datang di dalam tidurnya Edi setiap kali Edi ini baru saja selesai menikmati waktu bersama dengan Lintang. Misalkan mereka ini habis jalan kemana atau mereka ini habis ngedate, maka sosok menyeramkan tersebut akan datang ke dalam mimpinya Edi untuk marah-marah. Dan hal terakhir yang terjadi kepada Edi yang pada akhirnya membuat Edi ini kayak memutuskan untuk mundur dari hubungannya dengan Lintang adalah ketika beberapa hari sebelum pada akhirnya Edi ini memutuskan untuk menjauh, pada saat itu sebenarnya Lintang mengaku dia dan Edi ini memang sempat ngedate. Dan di dalam acara ngedate tersebut memang Lintang dan Edi ini, katakanlah mohon maaf ya, sempat melakukan kontak fisik. Dan sepulang dari acara tersebut, Edi mengaku kepada Lintang kalau dia langsung demam tinggi. Dan karena merasa badannya tidak enak, pada akhirnya waktu itu Edi memutuskan untuk tidur. Dan di dalam tidurnya tersebutlah pada akhirnya sosok menyeramkan tadi itu kembali muncul di dalam tidurnya Edi. Dan berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, di malam hari itu sosok menyeramkan tersebut nampak sangat marah dengan Edi. Bahkan dengan tangannya yang runcing, pada saat itu sosok tersebut sempat berusaha untuk mencekik lehernya Edi. Semuanya terasa sangat nyata, meskipun Edi sadar bahwa apa yang dia alami waktu itu adalah mimpi. Dan mulai saat itulah Edi merasa yakin bahwa sosok menyeramkan yang selalu datang di dalam mimpinya itu memiliki hubungan secara langsung dengan Lintang. Edi juga tidak tahu hubungan macam apa yang ada di antara mereka, tapi yang jelas pada saat itu Edi yakin bahwa sosok tersebut sepertinya tidak suka kalau Edi ini dekat-dekat dengan Lintang. Dan penjelasan panjang lebar yang diberikan oleh Edi kepada Lintang pada saat itu tentu saja tidak langsung bisa diterima oleh Lintang. Karena jujur saja Lintang mengaku pada waktu itu dia merupakan salah satu orang yang sangat skeptis dengan hal-hal gaib. Dia nggak bisa percaya begitu saja dengan segala sesuatu yang memang tidak bisa dia lihat secara langsung. Jadi waktu itu dia menganggap bahwa alasan yang diberikan oleh Edi adalah sekedar omong kosong doang. Dan karena memang waktu itu situasinya Edi benar-benar seperti ingin putus dengan Lintang, pada akhirnya waktu itu Lintang memutuskan untuk ya sudahlah dia melepaskan Edi. Dan Lintang sama sekali tidak mau menganggap bahwa ceritanya Edi waktu itu adalah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Dan seiring berjalannya waktu, di mana kemudian Lintang ini melewati masa-masa dia SMA, kemudian dia mulai kuliah. Tentu saja pada saat itu adalah beberapa momen di mana Lintang ini kemudian berkenalan dengan pria-pria baru gitu kan ya. Kemudian dia suka, kemudian mereka ini menjalin kedekatan. Tapi entah kenapa, Lintang ini mulai merasa bahwa pola yang terjadi setiap kali dia memiliki hubungan asmara dengan seorang pria itu hampir sama. Yakni mereka akan pacaran terlebih dahulu, secara lancar, nggak ada halangan apa-apa selama beberapa bulan.
Tapi nantinya setelah beberapa bulan tersebut berlalu, akan ada momen di mana pacarnya Lintang ini akan tiba-tiba kayak ngejauhin Lintang. Padahal mereka sama sekali nggak punya masalah sebelumnya. Dan rata-rata dari semua hubungan asmara yang kandas tersebut, mantan-mantan pacarnya Lintang ini seperti enggan untuk kembali bertemu dengan Lintang. Tapi pada saat itu Lintang hanya berpikir mungkin ada sesuatu yang tidak disukai oleh mantan-mantan pacarnya dari diri Lintang, yang pada akhirnya membuat mereka ini kayak benci untuk ketemu Lintang. Jadi Lintang ini kayak ya udahlah, dia juga nggak mau ambil pusing. Dan Lintang mengaku di usia muda dia dulu, dia merupakan seorang wanita yang sangat sulit untuk suka sama laki-laki, dan sekalinya dia suka dengan laki-laki, dia akan suka banget. Itulah kenapa ketika kemudian hubungan tersebut memang harus berakhir, Lintang ini akan mengalami kesulitan untuk bisa move on dalam waktu yang cepat. Hingga kemudian ketika Lintang ini sudah hampir lulus kuliah, pada saat itu dia bertemu dengan seorang pria, kita sebut saja namanya adalah Salim. Dan menurut Lintang, Salim ini lumayan berbeda dari pria-pria yang sebelumnya pernah dia kenal. Salim ini merupakan seorang pria yang mandiri, kemudian pekerja keras, dan dia lumayan romantis dengan Lintang. Jadi Lintang ini kayak ngerasa dimanjain dalam hubungan tersebut. Dan waktu itu memang posisinya ketika Lintang ini hampir lulus kuliah, dia kemudian berpacaran dengan Salim. Pada saat itu Salim ini sudah sekitar 2 tahun lebih dahulu lulus dari kampus yang sama dengan kampusnya Lintang. Dan waktu itu Salim ini sedang merintis usaha kecil-kecilannya. Jadi secara finansial memang pada saat itu Salim sudah tidak lagi tergantung dengan orang tuanya. Dan Lintang mengaku ketika dia menjalin hubungan dengan Salim, pada saat itu dia sudah langsung berorientasi bahwa dia ingin serius dengan Salim. Karena pada saat itu dia juga merasa usianya sudah cukup untuk menikah, kemudian Salim juga kelihatannya sudah bisa menjalani kehidupan dengan mandiri gitu kan. Mereka juga sudah sama-sama saling nyaman satu sama lain, dan gayung pun memang bersambut karena memang Lintang sendiri seperti merasa Salim memberikan respon yang sama seimbangnya dengan apa yang dia rasakan. Dan pada saat itu baik Lintang maupun Salim sudah sama-sama memperkenalkan diri mereka masing-masing dengan orang tua mereka masing-masing. Dan pada saat itu akhirnya memang dalam beberapa kesempatan Lintang dan Salim ini sudah sama-sama saling membicarakan rencana pernikahan. Bahkan waktu itu mereka berdua sudah sempat membuat kayak semacam tabungan bersama yang akan mereka gunakan untuk biaya pernikahan dan biaya kehidupan mereka di masa depan. Dan di dalam proses yang dijalani oleh mereka berdua waktu itu, sebenarnya Lintang sendiri agak merasa aneh dengan sikap dan respon yang ditunjukkan oleh orang tua dia terhadap rencana yang selama ini sudah dia beritahukan kepada orang tuanya. Jadi pada saat itu kan situasinya sudah pasti Lintang bicara terlebih dahulu dengan orang tuanya kan, bahwa dia ingin menikah dengan Salim. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Lintang merasa bahwa orang tuanya ini kayak terkesan cuek. Mereka tuh sama sekali tidak menunjukkan rasa ketertarikan mereka untuk mengetahui rencana tersebut lebih dalam. Jadi nggak ada sama sekali kelihatan kayak rasa excited atau bagaimana. Tapi pada saat itu Lintang berusaha untuk tidak menggubris sikap orang tuanya. Lintang hanya berusaha meyakinkan diri dia sendiri bahwa mungkin saja yang namanya orang tua itu kan memiliki sikap yang berbeda-beda untuk menunjukkan rasa dukungan mereka terhadap anak mereka gitu. Dan hubungan tersebut terjalin hampir sekitar 2 tahunan. Tapi sayangnya, lagi-lagi hubungan Lintang dan juga Salim itu harus kandas di tengah jalan. Dan hancurlah semua impian dan juga harapan yang sudah sempat Lintang ini rencanakan. Semisal pada saat itu dia dan Salim ini jadi menikah. Jadi kalian sudah bisa membayangkan lah ya seberapa besar patah hati yang dirasakan oleh Lintang waktu itu. Dan berakhirnya hubungan mereka pada saat itu tentu saja membuat Lintang ini berusaha untuk menuntut penjelasan dari Salim. Karena memang polanya selalu sama. Ketika dia menjalin sebuah hubungan, tiba-tiba saja pria yang menjalin hubungan dengan Lintang akan menjauh begitu saja tanpa ada penjelasan. Dan kalian tahu ketika kemudian Lintang ini memaksa untuk bisa bicara dengan Salim, pada saat itu akhirnya Salim ini mengungkapkan alasannya kenapa pada akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari rencana pernikahannya dengan Lintang. Dan asal kalian tahu, alasan yang diberikan oleh Salim pada saat itu kemudian mengingatkan Lintang terhadap alasan yang sama yang pernah diberikan oleh Edi, mantan pacar dia beberapa tahun yang lalu. Dan hal tersebut betul-betul membuat Lintang ini kayak ngerasa shock dan juga trauma. Karena kok bisa alasannya itu betul-betul hampir sama. Jadi ya, pada saat itu Salim ini mengaku kepada Lintang bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan rasa ketakutan yang selama ini selalu menghantui dia selama dia menjalin hubungan dengan Lintang. Dan selama itu, Salim memang sengaja tidak menceritakan satu hal apapun yang dia alami kepada Lintang. Karena pada saat itu dia takut Lintang ini kayak ngerasa minder.
Dan di sisi yang lain mungkin pada saat itu Salim juga masih belum merasa yakin bahwa apa yang dia alami ini memiliki hubungan dengan Lintang. Jadi pada saat itu Salim ini masih berusaha untuk menahan semua rasa takutnya terhadap teror-teror yang pelan-pelan dia dapatkan. Sama seperti apa yang dialami oleh Edi sebelumnya, Salim ini mengaku kepada Lintang bahwa dia sering sekali mendapatkan mimpi-mimpi buruk tentang sosok menyeramkan yang tubuhnya mungkin terlihat abstrak, tidak terlihat secara jelas seperti apa wajahnya, seperti apa bentuk badannya. Tapi entah mengapa pada saat itu Salim percaya bahwa sosok yang datang di dalam mimpinya itu memiliki satu tanduk di bagian keningnya. Dan awal-awal di dalam mimpinya Salim, sosok tersebut hanya sekedar memandang Salim dari kejauhan saja dengan tatapan yang penuh kemarahan. Tapi lama-kelamaan ketika Salim dan juga Lintang ini hubungannya semakin dekat, bahkan mereka ini sudah mulai merencanakan pernikahan, Salim mulai merasa bahwa sosok tersebut semakin berani datang di dalam mimpinya, kemudian semakin berani untuk mengintimidasi perasaannya Salim. Jadi pada saat itu sosok menyeramkan tersebut tidak lagi hanya sekedar menatap Salim dari jauh saja, bahkan pada saat itu di beberapa mimpi-mimpi yang sempat dialami oleh Salim, sosok tersebut seperti ingin mencekik Salim. Pokoknya kayak ingin mencelakai Salim. Dan satu hal yang pada akhirnya membuat Salim ini merasa yakin bahwa sosok menyeramkan tersebut memang memiliki hubungan secara langsung dengan Lintang adalah karena di dalam mimpinya Salim belakangan, Salim seperti melihat ada sosok Lintang yang sedang bercumbu dengan sosok menyeramkan tersebut di depannya dia. Dan di dalam mimpi tersebut, Lintang ini seperti terlihat pasrah dengan hal tersebut. Dan ketika Salim ini merasa cemburu dengan adegan tersebut, sosok menyeramkan itu justru berusaha untuk menyerang Salim. Jadi dia kayak ngebentak Salim dengan suaranya yang menggelegar. Dan Salim bilang kepada Lintang, semakin dia berusaha untuk bertahan dengan rasa takutnya pada saat itu, dia berusaha untuk bersikeras untuk tetap menikah dengan Lintang. Pada saat itu Salim mulai merasa bahwa kondisi badannya lah yang diserang oleh sosok tersebut. Jadi setiap kali Salim ini sudah selesai bermimpi buruk tentang sosok menyeramkan tadi, maka dia akan jatuh sakit. Demamnya akan tinggi, dia nggak doyan makan, hingga badannya Salim itu benar-benar dibuat habis. Jadi ketika awal-awal dia pacaran sama Lintang, badannya masih berisi. Dan ketika pada akhirnya Salim ini memutuskan untuk menjauh dari Lintang, pada saat itu badannya memang sudah kurus. Dan karena pada saat itu Salim tidak memiliki siapapun untuk diajak bercerita kecuali orang tuanya, pada akhirnya waktu itu Salim ini ngomonglah sama bapak ibunya tentang mimpi-mimpi yang dia dapatkan. Dan dari orang tuanya lah pada akhirnya Salim ini diberikan saran untuk ya sudahlah kamu akhiri saja hubungan dengan Lintang. Karena sepertinya memang ada sesuatu yang menghalangi antara hubungannya Salim dan juga Lintang. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang negatif. Mungkin kalau bahasa dari orang tuanya Salim pada saat itu adalah wetonnya Lintang dan juga Salim ini nggak cocok. Jadi seolah-olah itu kayak ada aja halangan di antara hubungan mereka berdua. Tapi meskipun alasannya adalah weton, waktu itu Salim menyadari sekali bahwa sebetulnya bukan hal itulah yang menjadi faktor utama hingga pada akhirnya Salim ini memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Lintang. Dan Lintang tentu saja sangat marah dengan alasan yang diberikan oleh Edi, karena sekali lagi pada saat itu Lintang selalu menganggap bahwa alasan-alasan sama, pola-pola yang sama yang diberikan oleh mantan-mantan pacarnya ketika mereka ini pengen putus dari Lintang, itu betul-betul sudah membuat Lintang ini ngerasa muak. Dan Lintang bilang ketika dia putus dari Salim itu merupakan salah satu rasa sakit hati yang paling besar yang pernah dia rasakan di dalam hidupnya. Dan semenjak saat itu memang Lintang bilang dia memutuskan untuk tidak pernah lagi bermain hati ketika dia dekat dengan seorang pria. Jadi bisa dibilang setelah dia putus dari Salim, Lintang ini memposisikan dirinya sebagai seorang player. Jadi dia gonta-ganti pacar, dan pada saat itu memang dia menjalin hubungan itu tidak menggunakan perasaan. Tapi meskipun pada saat itu Lintang tidak pernah lagi menggunakan perasaannya ketika dia dekat dengan beberapa pria gitu ya, kemudian menjalin hubungan, tetap saja waktu itu Lintang ini merasa aneh. Karena dari beberapa hubungan asmara yang sempat dia jalin dengan beberapa orang pria setelah Salim gitu ya, kemudian mereka ini putus, selalu saja alasan yang diberikan oleh pria-pria tersebut adalah sama, yakni mereka mengalami mimpi buruk, didatangi oleh sosok yang menyeramkan, yang seolah-olah merasa tidak suka ketika Lintang ini dekat-dekat dengan seorang pria. Dan dari rasa takut yang mereka alami pada saat itu, pada akhirnya mereka seperti menghilang begitu saja dari kehidupannya Lintang. Dan Lintang bilang ketika semua hal tersebut terjadi di dalam kehidupannya, ya Lintang cuma bisa pasrah. Dia cuma bisa berharap bahwa nanti ke depannya kehidupan asmaranya dia ini bisa berjalan jauh lebih baik lagi ketimbang sebelumnya.
Dan seiring berjalannya waktu, ketika Lintang ini sudah menginjak usia sekitar 27 tahun, pada saat itu Lintang ini mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia selalu merasa gagal dalam setiap hubungan asmara yang dia jalani. Dia selalu merasa ditinggalkan. Dia selalu merasa tiba-tiba dijauhi oleh sosok yang sebelumnya sangat suka sama dia. Apalagi di saat itu, hampir semua teman-teman dekatnya Lintang itu sudah menikah, bahkan mereka ada yang sudah punya anak. Jadi bisa dibilang pada saat itu dalam satu lingkup pertemanannya Lintang, cuma Lintang sendiri yang belum punya pasangan. Dan pada saat itulah Lintang ini mulai merasa cemas dengan dirinya. Karena sekali lagi ya, tanpa berusaha untuk menyombongkan dirinya sendiri, pada saat itu Lintang merasa dia nggak jelek-jelek amat kok. Dia cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa dia cukup cantik untuk mendapatkan perhatian seorang pria. Dia juga berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang yang baik, kemudian dari segi kemampuan, Lintang ini juga seseorang yang cukup pintar. Dia lulusan dari universitas yang cukup ternama di kota tersebut. Dari secara keuangan, dia juga sangat mampu, orang tuanya juga sangat mampu. Bahkan pada saat itu Lintang ini posisinya sudah memiliki bisnis sendiri. Jadi istilahnya segala aspek yang selama ini diidam-idamkan oleh seorang pria sebetulnya dimiliki semua oleh Lintang. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Lintang ini justru merasa kok saya sulit banget ya bisa dapetin seorang pria yang mau bertahan dengan saya. Dia sulit jodoh. Terlebih lagi ketika kemudian Lintang ini berusaha untuk mengingat-ingat satu persatu dari semua mantan-mantan pacarnya yang berhasil dia tanyakan tentang alasan kenapa mereka ini tiba-tiba menjauhi Lintang. Pada saat itu Lintang baru menyadari satu hal. Kenapa mereka semua kok menyebutkan sosok yang sama yang datang di dalam mimpinya mereka. Sosok menyeramkan dengan satu tanduk di keningnya yang seolah-olah terlihat marah ketika mereka ini baru saja menghabiskan waktu bersama Lintang. Dan terlepas dari semua pemikiran yang sedang dirasakan oleh Lintang pada saat itu, Lintang sendiri bilang di dalam ceritanya, pada waktu itu dia juga merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Kalau misalkan orang tua teman-temannya Lintang, yang Lintang ketahui selama ini adalah ketika putri mereka ini sudah beranjak dari usia 25 tahun, katakanlah ya, kemudian mereka ini melihat putri mereka belum memiliki pacar, belum memiliki pasangan, pasti adalah 1-2 kali orang tuanya ini akan bertanya kepada anak mereka, kamu udah punya pacar belum? Kamu udah mau menikah belum? Gitu kan ya. Tapi yang dirasakan oleh Lintang pada saat itu, orang tuanya sama sekali tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Lintang. Awalnya Lintang merasa bersyukur dengan hal tersebut, karena dia merasa orang tuanya mungkin tidak mau ikut campur dengan urusan asmaranya Lintang. Tapi lama-kelamaan Lintang ini kayak ngerasa, kok sesekali gue juga pengennya ditanyain kayak gitu. Gue juga pengen ngerasa kayak diperhatiin sama orang tua gue. Tapi sekali lagi pada saat itu Lintang ini berpikir, oh ya sudahlah, mungkin memang pola pikir yang dimiliki oleh orang tuanya waktu itu berbeda dari orang tua kebanyakan. Dan sampai di sini ada satu informasi yang kemudian diberikan oleh Lintang di dalam ceritanya. Lintang mengaku ketika dia mendapatkan menstruasi pertamanya, dia mulai sering mendapatkan mimpi bertemu dengan seorang pria yang luar biasa tampan, dan biasanya di dalam mimpi tersebut mereka akan bermesraan, mereka akan bercumbu, dan gak tahu kenapa di dalam mimpi tersebut Lintang ini kayak akan ngerasa happy gitu, kayak ngerasa suka dengan hal tersebut. Meskipun sebenarnya kalau diingat-ingat Lintang ini juga gak tahu pria tersebut siapa, tapi Lintang selalu merasa bahwa setiap kali mimpi itu datang, sosok pria yang datang kepadanya itu selalu sama. Tapi setelah mimpi tersebut selesai dia alami, Lintang ini nggak bisa ingat dengan jelas gimana wajah pria yang selalu datang di dalam mimpinya. Jadi dia tuh cuma ingat sosok tersebut ketika dia sedang bermimpi. Dan anehnya mimpi itu hanya datang setiap kali Lintang ini sedang mengalami menstruasi. Jadi perempuan itu kan biasanya menstruasi sekitar 5-7 harian ya. Nah biasanya di antara rentang waktu tersebut, Lintang ini akan selalu bermimpi bertemu dengan sosok pria tampan tadi sekitar 2-3 kali. Tapi setelah dia selesai menstruasi gitu, ketika dia dalam keadaan bersih, mimpi tersebut nggak akan datang kepada dia. Dan nggak tahu kenapa Lintang sama sekali tidak pernah berpikir bahwa mimpi tersebut memiliki relasi dengan sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi Lintang ini hanya merasa bahwa mimpi tersebut adalah bunga tidurnya, dan bunga tidur tersebut betul-betul indah bagi diri dia. Dan kalau ditanya apakah pada saat itu Lintang jatuh cinta dengan sosok yang datang kepada dia atau tidak, ya Lintang juga nggak bisa menjawab. Karena jujur saja Lintang sangat merasa senang, dia sangat merasa happy dengan sosok pria tampan yang ada di dalam mimpinya tersebut gitu ya, ketika mereka bersama di dalam mimpi tersebut. Tapi setelah mimpi itu selesai dia alami, Lintang ini kayak lupa aja gitu.
Dia menjalani hidupnya seperti biasa lagi. Dan ketika Lintang ini berusaha untuk menghubung-hubungkan mimpi yang dia alami semenjak dia masih remaja dulu dengan mimpi-mimpi menyeramkan yang dialami oleh mantan-mantan pacarnya waktu itu, Lintang ini kayak masih ngerasa kebingungan. Karena memang dua sosok yang datang di dalam mimpi mereka masing-masing ini kok kayaknya beda ya. Karena kan Lintang selalu merasa didatangi oleh sosok yang tampan, yang rupawan gitu. Sementara mantan-mantan pacarnya ini seperti merasa didatangi oleh sosok menyeramkan dengan satu tanduk di keningnya. Nah, sampai saat itu Lintang ini benar-benar masih ngerasa clueless. Dia masih belum bisa mendapatkan satu formasi pernyataan yang betul-betul bisa membuat dia merasa yakin. Dan hampir 1 tahun Lintang melewati harinya dalam perasaan yang serba galau. Dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, tapi dia tidak tahu apa. Dia mulai meyakini bahwa sepertinya mimpi-mimpi yang dialami oleh mantan pacarnya dan juga mimpi-mimpi yang dialami oleh dia sejak dia remaja dulu ada hubungannya. Dan sebetulnya pada waktu itu Lintang ingin sekali cerita dengan orang tuanya, tapi nggak tahu kenapa dia ngerasa sungkan. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, orang tuanya Lintang ini seperti tidak mau memberikan respon yang terlalu gimana-gimana gitu dengan anak mereka. Karena memang sepertinya Lintang dan kakaknya ini sengaja dibiarkan hidup secara mandiri dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan pada saat itu Lintang sendiri merasa malu kalau misalkan waktu itu orang tuanya sampai tahu bahwa sebenarnya Lintang ini udah kepengen banget nikah. Karena memang pada saat itu kan usianya udah sekitar 28 tahunan lebih ya. Tapi jangankan menikah, pasangan saja waktu itu Lintang nggak punya. Hubungan asmara dia selalu kandas begitu saja tanpa alasan. Hingga kemudian di suatu hari ketika usianya Lintang ini sudah sekitar 29 tahun, pada saat itu di tempat kerjanya secara tidak sengaja, Lintang ini kembali bertemu dengan seorang pria yang membuat dia jatuh cinta. Kita sebut saja namanya adalah Darwin. Dan bisa dibilang pada saat itu Lintang yang sangat sulit untuk jatuh cinta secara benar-benar gitu ya dengan seorang pria yang benar-benar pakai hati katakanlah ya. Bisa dibuat langsung terpana dengan sosok Darwin ketika mereka ini pertama kali bertemu. Tapi tentu saja pada saat itu Lintang masih berusaha untuk menjaga harga dirinya sebagai perempuan gitu kan. Maksudnya dia nggak mau deketin dulu atau bagaimana. Hanya saja memang pada saat itu lama-kelamaan seiring berjalannya waktu mereka sering ketemu, Lintang ini merasa sepertinya Darwin juga memiliki ketertarikan yang sama dengan dirinya Lintang. Jadi mereka ini mulai sering ngobrol, mereka sudah mulai dekat. Tapi meskipun pada saat itu Lintang ini merasa bahwa Darwin memberikan lampu hijau gitu ya kepada dia, entah kenapa Lintang ini seperti merasa takut dengan masa depan, dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Jadi ibaratnya, meskipun pada saat itu Lintang sudah mulai merasa bahwa Darwin ini adalah he's the one, tapi di sisi yang lain Lintang ini juga merasa takut kalau misalkan dia menjalin hubungan dengan Darwin, nantinya ujung-ujungnya hubungan tersebut akan berakhir juga seperti yang lalu-lalu. Dan hal tersebut betul-betul membuat Lintang ini ngerasa takut, karena dia tahu rasanya sakit hati ketika ditinggalkan oleh orang yang betul-betul dia suka. Jadi waktu itu untuk beberapa saat Lintang mengaku dia memang menarik ulur perasaannya dengan Darwin. Jadi mereka tetap dekat, tapi Lintang ini seperti sengaja untuk menunda hubungan mereka secara officially pacaran. Bisa dibilang mereka HTS dulu lah waktu itu. Tapi memang pada saat itu Lintang sama sekali tidak menjelaskan alasan yang dia punya kepada Darwin. Dan saat itulah mau tidak mau pada akhirnya Lintang memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa dia percaya untuk mendengarkan ceritanya dia. Dan akhirnya pada saat itu Lintang memilih sosok salah satu teman dekatnya dia yang sudah berteman dengan dia semenjak mereka ini masih sekolah. Kita sebut saja namanya adalah Uti. Jadi pada saat itu Lintang ini sampai sengaja datang ke rumahnya Uti. Dia menceritakan segala sesuatunya dari A sampai Z kepada Uti. Bahkan pada saat itu Lintang ini bercerita sambil menangis. Karena dia betul-betul ngerasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan sebagai informasi saja bahwa Uti merupakan teman terbaik yang dimiliki oleh Lintang. Dan ketika Lintang datang kepada dia untuk bercerita, pada saat itu situasinya Uti ini memang sudah menikah dan sudah memiliki 2 orang anak. Dan kehidupan rumah tangga yang dimiliki oleh Uti menjadi salah satu role model yang sebetulnya membuat Lintang ini kayak ngerasa, kok gue juga pengen ya gitu punya suami, punya anak, punya keluarga yang happy. Dan ketika Lintang sudah selesai menceritakan segala sesuatunya kepada Uti, hal pertama yang kemudian disarankan oleh Uti adalah Lintang mungkin harus menjalani prosesi ruat. Jadi kalau di dalam kejawen, ruat itu kayak semacam prosesi yang dilakukan untuk menghilangkan bala, untuk menghilangkan kesialan. Dan prosesinya juga macam-macam ya, tapi kebanyakan yang saya tahu
prosesinya itu dengan cara dimandikan dengan menggunakan air yang memang sudah dibaca-bacakan oleh seseorang yang memang mumpuni dalam bidangnya. Dan kebetulan pada saat itu Uti memang mengenal salah seorang yang dia anggap bisa melakukan hal tersebut untuk Lintang. Jadi ya sudahlah, sebagai seorang sahabat yang baik, pada akhirnya waktu itu Uti ini mengantarkan Lintang ke rumah seseorang yang dia maksud. Dan pada saat itu jujur saja Lintang ini membayangkan bahwa sosok yang akan dia temui itu mungkin penampilannya akan seperti dukun-dukun kebanyakan yang dia lihat di film-film. Tapi ketika kemudian Lintang sampai di rumah orang tersebut, Lintang ini lumayan agak terkejut juga ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang usianya mungkin sekitar 35 tahunan. Wanitanya terlihat cantik, terlihat awet muda, bahkan penampilannya pada saat itu jauh dari bayangannya Lintang sebelumnya yang menganggap bahwa ternyata orang pintar itu ada loh yang bisa berpenampilan normal dan juga modis. Dan ketika bertemu dengan sosok yang diperkenalkan oleh Uti tersebut, pada akhirnya Lintang ini menceritakanlah segala sesuatu masalahnya kepada dia. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja sosok tersebut namanya adalah Rani. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Rani ketika Lintang ini sudah selesai bicara adalah menarik nafas yang sangat panjang. Pada saat itu Rani bilang kepada Lintang, sebenarnya dia sudah bisa melihat sepintas apa yang sebenarnya terjadi kepada diri Lintang. Hanya saja pada saat itu, sosok Mbak Rani ini seperti enggan untuk mengatakan secara langsung kepada Lintang karena takutnya nanti jadi fitnah. Jadi akhirnya pada saat itu demi bisa membuat Lintang ini menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi kepada diri dia, akhirnya Mbak Rani ini mengatakan kepada Lintang untuk melakukan puasa mutih selama 3 hari berturut-turut dengan bacaan niat yang sudah diajarkan oleh Mbak Rani sebelumnya. Jadi pada saat itu Mbak Rani ini bilang kepada Lintang, kamu puasa mutih ya Neng, 3 hari berturut-turut. Insya Allah nanti dari sini saya bantu doa, dan nanti setelah kamu menjalankan puasa mutih, insya Allah setiap malam di setiap harinya setelah kamu selesai puasa, kamu akan mendapatkan mimpi. Dan di dalam mimpi tersebut nantinya akan ada petunjuk mengenai masalah yang sedang kamu hadapi. Dan dari petunjuk tersebut nantinya kamu akan melihat sendiri tanpa harus saya mengatakan. Tapi pada saat itu Mbak Rani juga bertanya kepada Lintang, tapi kamu siapkan Neng dengan mimpi apa yang akan datang kepada kamu? Mau seseram apa itu, mau semenakutkan apa itu, kamu harus menyiapkan mental. Dan pada saat itu karena memang Lintang ini sudah ngerasa mentok dengan usahanya kan, pada akhirnya dia menyanggupi hal tersebut. Dan setelah Lintang menyanggupi hal tersebut, akhirnya Mbak Rani ini memberikan kayak semacam tasbih kecil yang terbuat dari kayu dan wanginya itu seperti kayu cendana. Dan waktu itu Mbak Rani ini bilang kepada Lintang untuk banyak-banyak berzikir setelah selesai sholat dengan menggunakan tasbih tersebut, sambil mengucapkan di dalam hati permohonan kepada Gusti Allah untuk diberikan petunjuk. Dan setelah mendapatkan saran dari Mbak Rani, pada akhirnya Lintang ini pulang ke rumahnya. Dia langsung melakukan puasa mutih di keesokan harinya. Dia semakin mendekatkan diri kepada Gusti Allah gitu kan ya. Dia beribadah tepat waktu. Dia juga menghabiskan waktu cukup lama untuk berzikir setelah dia selesai sholat, sambil meminta perlindungan dari Allah, sambil meminta petunjuk dari Allah. Dan Lintang bilang ketika dia berusaha untuk melakukan hal tersebut, tidak satupun keluarga yang ada di rumahnya tahu tentang apa yang dia lakukan. Dan setelah Lintang ini buka puasa di sore harinya gitu ya, dia sudah selesai sholat maghrib, sholat isya. Tidak seperti biasanya, Lintang ini merasa sangat ngantuk. Karena di hari-hari sebelumnya, Lintang ini terbiasa tidur di atas jam 12 malam. Jadi akhirnya setelah dia selesai sholat isya, pada saat itu akhirnya Lintang memutuskan untuk segera pergi tidur. Dan yang harus digarisbawahi di sini adalah pada saat itu Lintang sama sekali tidak ingat dengan omongannya Mbak Rani yang mengatakan bahwa biasanya di malam pertama, kedua, dan ketiga setelah Lintang ini menjalani puasa mutih, dia akan mendapatkan sebuah mimpi yang akan mengandung sebuah petunjuk. Jadi pada saat itu karena memang lupa, akhirnya ya udah Lintang ini tidur dengan santai aja di atas kasurnya. Dan disinilah semuanya mulai terbuka satu persatu. Ketika kemudian Lintang ini tertidur, nggak tahu berapa lama kemudian, Lintang ini seperti tiba-tiba kayak pengen ngerasa bangun aja. Tapi anehnya ketika kemudian Lintang ini bangun dari tidurnya, dia berdiri, dia berjalan menjauh dari ranjangnya. Ketika dia menoleh lagi ke arah ranjangnya, pada saat itu Lintang melihat ada badan dia itu lagi terbaring di kasur. Jadi dia kayak ngerasa diri dia ada dua nih pada saat itu. Dan pada saat itu Lintang sempat merasa panik. Tapi paniknya langsung menghilang ketika dari arah lantai bawah, karena pada saat itu kan rumah tersebut lantai 2 ya. Nah waktu itu Lintang seperti mendengar ada suara orang-orang yang sudah sangat dia kenal, seolah-olah sedang kayak ngobrolin sesuatu.
Dan tak kenapa waktu itu Lintang ini merasa yakin bahwa apa yang dialami dia waktu itu adalah mimpi. Jadi rasa ketakutan dia ketika dia melihat badannya sendiri itu masih tidur di atas ranjang itu kayak pelan-pelan menghilang. Karena memang pada saat itu Lintang yakin bahwa ya sudah, kalau misalkan ini mimpi, nanti saya pasti bisa balik lagi dong ke badannya saya. Jadi pada saat itu Lintang ini keluarlah dari dalam kamarnya. Tapi anehnya ketika kemudian Lintang ini sudah keluar dari dalam kamarnya, dia berjalan gitu kan ya, menjauh dari kamarnya. Pada saat itulah pelan tapi pasti Lintang mulai menyadari bahwa sepertinya rumah yang sedang dia jalan itu bukan rumahnya dia, melainkan rumah Eyang dan juga mbahnya. Jadi kalian bisa bayangin nggak? Kayak suasana yang ada di sekitarnya Lintang pada saat itu kayak berubah gitu aja. Kenapa Lintang bisa yakin bahwa itu adalah rumah Eyang dan mbahnya? Karena ketika kecil, Lintang ini sering dibawa main ke rumah Eyang dan juga mbahnya. Jadi dia betul-betul hafal dengan interior yang ada di dalam rumah tersebut. Tapi meskipun pada saat itu Lintang sempat merasa bingung, Lintang ini tetap memutuskan untuk mencari sumber suara yang dia dengar tadi. Hingga pada akhirnya Lintang ini turun ke lantai bawah, dan pada saat itu karena dia memang mendengar suara tadi berasal dari arah luar rumah tersebut, pada akhirnya Lintang ini berjalanlah sampai ke bagian depan pintu utama dari rumah tadi. Dan satu hal yang harus kalian bayangkan adalah pintu utama dari rumah tersebut itu bagian depannya itu kayak ada kacanya. Jadi bagian atas dari pintu itu kayak ada kaca, di mana dari kaca itu kita bisa melihat ke bagian luar. Nah, waktu itu Lintang berdiri persis di depan pintu tadi. Dan dari kaca yang ada di pintu itu, Lintang kemudian melihat ada sosok Eyang dan juga mbahnya itu seperti sedang melakukan sesuatu di bagian teras dari rumah tersebut. Dan mereka melakukan sesuatu tersebut sambil ngobrol satu sama lain dengan suara yang lumayan kenceng. Dan suasana yang ada di sekitar mereka waktu itu sudah malam ya. Dan karena merasa penasaran, akhirnya Lintang ini semakin mendekat dan juga semakin memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Eyang dan mbahnya. Dan satu hal yang harus kalian ingat, ketika mimpi tersebut dialami oleh Lintang, Lintang ini sama sekali lupa kalau sebenarnya Eyang dan juga mbahnya Lintang ini udah meninggal, udah lama, beberapa tahun yang lalu. Dan Lintang bilang ketika dia berusaha untuk memperhatikan dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Eyang dan juga mbahnya, pada saat itu Lintang merasa sangat terkejut. Karena ternyata Eyang dan juga mbahnya itu masing-masing memegang kayak semacam ayam yang sudah disembelih lehernya. Dan dari leher ayam tersebut tentu saja menetes darah-darah gitu kan ya. Dan darah-darah dari ayam tersebut seperti sengaja diteteskan mengelilingi dari lantai teras yang ada di depan rumah. Dan satu hal yang harus kalian bayangkan, dari setiap tetesan darah ayam yang menempel di lantai teras tersebut akan menimbulkan satu percikan api. Jadi ketika semakin banyak tetesan darah yang menetes di teras tadi, semakin banyak juga percikan-percikan api yang awalnya kecil, lama-kelamaan membesar dan berkobar. Jadi waktu itu posisinya Lintang ini berada di bagian dalam rumah, di balik pintu utama. Dia menyaksikan secara langsung bagaimana teras rumah dari Eyang dan juga mbahnya itu pelan tapi pasti mulai terbakar dengan api yang mulai berkobar. Dan karena merasa panik, karena waktu itu Lintang merasa mimpinya benar-benar terasa seperti kenyataan, akhirnya pada saat itu satu hal yang langsung disadari oleh Lintang adalah rumah ini kebakaran. Jadi dia harus keluar dong dari rumah tersebut. Dan satu-satunya hal yang bisa dilihat oleh Lintang dari kaca pintu tersebut ketika api tadi sudah mulai menyala adalah sosok Eyang dan juga mbahnya yang perlahan mulai menjauhi bagian teras dari rumah tadi. Jadi mereka tuh kayak ngeliatin rumah tersebut kebakar begitu aja sambil berdiri. Tapi pada saat itu Lintang ini merasa bahwa Eyang dan mbahnya ini sama sekali tidak menyadari bahwa di depan pintu itu ada Lintang yang sedang berdiri meminta tolong untuk dibukakan pintu sambil teriak-teriak. Dan Lintang sendiri merasa sensasi yang dia rasakan ketika dia terjebak di dalam rumah yang mulai terbakar itu benar-benar terasa seperti kenyataan. Bahkan waktu itu Lintang juga sempat merasa sesak nafas ketika dia berusaha untuk menggedor-gedor pintu supaya Eyang dan juga mbahnya ini bisa membantu dia keluar dari sana. Tapi ketika kemudian Lintang ini mulai merasa nafasnya habis gitu kan di dalam lingkup yang sudah dipenuhi dengan asap, pada akhirnya waktu itu Lintang ini seperti tersentak bangun dari tidurnya. Dan pada saat itulah akhirnya Lintang menyadari bahwa pengalaman yang baru saja dia rasakan tadi merupakan mimpi yang dia dapatkan di hari pertama setelah dia melakukan puasa mutih. Dan tentu saja pada saat itu Lintang bangun dalam kondisi nafas yang sudah tersengal-sengal, bahkan pada saat itu sekujur badannya itu dibasahi oleh keringat dingin yang mengucur
hancur deras. Dan barulah di keesokan harinya Lintang ini memutuskan untuk menelpon Uti dan dia menceritakan segala sesuatu yang dia alami di dalam mimpinya. Dan dengan sangat yakin Uti menyarankan Lintang untuk tetap meneruskan puasa di hari kedua dan juga di hari ketiga seperti sarannya Mbak Rani, karena Uti sendiri percaya bahwa Mbak Rani pasti ikut mendoakan Lintang dari kejauhan. Kemudian kita langsung skip ke malam yang kedua. Pada saat itu kembali setelah Lintang ini menjalani sholat Isya, Lintang ini merasa ngantuk yang luar biasa. Bahkan di malam kedua tersebut saking ngantuknya, Lintang ini sampai ketiduran di atas sejadah setelah dia berzikir cukup lama. Jadi posisinya pada saat itu dia kayak agak meringkuk gitu di atas sejadah, kemudian dia tertidur pulas. Dan ketika Lintang ini sudah tertidur, anehnya pada saat itu Lintang kembali mengalami mimpi, di mana mimpi tersebut memiliki latar yang masih sama, yaitu rumah Eyang dan mbahnya yang dalam kondisi terbakar. Tapi pada saat itu Lintang ini posisinya sedang berdiri di salah satu ruangan, di mana di bagian sekitar ruangan tersebut itu sudah penuh dengan api yang berkobar. Tapi anehnya waktu itu Lintang tidak merasa kepanasan. Dan Lintang sendiri tidak tahu mengapa dan bagaimana ketika kemudian dia berdiri di dalam ruangan tersebut, wajahnya itu seperti menghadap ke arah dinding, di mana di dinding tersebut ada sebuah bingkai foto yang cukup besar, ukuran sekitar 8R lah ya. Dan di dalam foto tersebut ada beberapa orang yang sebenarnya sudah dikenal oleh Lintang, di mana di dalam foto tersebut ada sosok Eyang dan juga mbahnya Lintang, tapi dalam versi lebih mudanya mereka. Kemudian ada satu sosok remaja yang dikenal oleh Lintang sebagai ayahnya dia, karena Lintang ini sempat melihat beberapa foto-foto ayahnya ketika ayahnya masih remaja dulu gitu kan ya, di album-album keluarga. Tapi ada satu sosok yang sama sekali tidak dikenal oleh Lintang, dan sosok tersebut adalah seorang remaja perempuan yang di dalam foto itu sedang berdiri di samping eyangnya Lintang. Lintang terus memandangi foto tersebut sambil mengingat-ingat, siapa ya sosok remaja perempuan ini? Kok saya ngerasa nggak pernah ngeliat dia sebelumnya? Dan kata Lintang, saking lamanya dia berdiri di ruangan tersebut sambil mengingat-ingat siapa sosok remaja perempuan tersebut gitu ya, yang ada di dalam foto itu. Pada saat itu semua barang yang ada di dinding, yang ada di depannya Lintang, tempat di mana foto tadi itu tergantung, itu udah habis terbakar. Jadi kalian bayangkan waktu itu wallpaper yang nempel di dinding tempat foto itu tergantung itu kayak udah ngeleleh gitu karena kena panasnya api. Tapi bingkai foto tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh api. Jadi kobaran api itu betul-betul kayak cuma sekedar lewat doang di bagian sisi-sisi dari bingkai tersebut. Dan akhirnya secara mengejutkan ketika Lintang ini masih berdiri dalam posisi yang sama, tiba-tiba saja Lintang ini seperti merasa ada dua tangan yang merangkul bagian perutnya dia dari belakang. Dan secepat kilat rangkulan tersebut seolah seperti menarik Lintang untuk pergi dari tengah-tengah kobaran api tersebut. Dan karena saking terkejutnya dengan momen tersebut, Lintang ini sempat menjerit karena dia ngerasa panik juga gitu kan ya. Tapi setelah kemudian Lintang ini menjerit, dia membuka mata. Lagi-lagi pada saat itu dia mendapatkan diri dia lagi tiduran meringkuk di atas sejadah. Dan pada saat itulah akhirnya Lintang ini kembali menyadari bahwa oh, yang tadi juga bagian mimpi di hari yang kedua. Dan Lintang bilang di hari kedua tersebut setelah mimpi yang dia alami ya, Lintang ini sempat menangis secara dramatis. Karena nggak tahu kenapa waktu itu dia kayak ngerasa sedih aja. Karena 2 hari berturut-turut mimpi yang konon menyimpan petunjuk dari masalah yang dia alami, itu kenapa selalu memperlihatkan sosok Eyang dan juga mbahnya. Sebenarnya apa hubungan dari mereka berdua dengan sesuatu yang sedang dialami oleh Lintang? Bukankah mereka sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu? Lalu apa hubungannya? Dan kita langsung melompat lagi di hari ketiga ketika Lintang ini sudah selesai menjalani puasa di hari terakhirnya. Seperti biasa setelah sholat Isya, Lintang ini langsung merasa ngantuk yang luar biasa hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk tidur cepat di atas ranjangnya. Dan benar saja mimpi di malam ketiga itu pada akhirnya kembali datang di dalam tidurnya Lintang. Dan masih di dalam latar yang sama di mana pada saat itu Lintang seperti merasa berdiri di dalam sebuah rumah, yaitu rumah milik Eyang dan juga mbahnya yang sedang terbakar dengan kobaran api gitu kan ya. Nah, waktu itu bedanya Lintang ini sedang berdiri di bagian depan dari rumah tersebut. Dan dari tempat dia berdiri, dia bisa melihat bagian pintu utama, di mana di bagian pintu tersebut ada kacanya. Tapi yang menjadi beda waktu itu, dia tidak sendirian di dalam ruangan tersebut. Jadi waktu itu, Lintang seperti melihat ada seorang remaja perempuan yang mungkin usianya masih sekitar 17-18 tahunan lah ya. Dan waktu itu situasinya remaja perempuan tersebut sedang menangis
menangis sambil meronta-ronta karena meminta dikeluarkan dari ruangan tersebut karena dia ngerasa kepanasan. Dan satu hal yang harus kalian bayangkan pada saat itu, dari setiap jendela-jendela yang ada di rumah Eyang dan juga mbahnya, itu sama sekali tidak terlihat ada satupun gorden yang menutupi bagian jendela. Jadi semuanya benar-benar terbuka, dan tentu saja akhirnya Lintang bisa melihat secara jelas apa yang terjadi di luar rumah tadi melalui kaca-kaca jendela yang ada di sana. Dan pada saat itulah Lintang bilang dia melihat ada sosok Eyang dan juga mbahnya seperti sedang berdiri bersebelahan sambil melihat ke arah pintu utama, tempat di mana remaja perempuan tadi meronta-ronta minta dikeluarkan. Dan Lintang yakin sekali bahwa waktu itu Eyang dan juga mbahnya bisa melihat dengan jelas bahwa waktu itu ada remaja perempuan yang minta dikeluarin dari pintu tersebut. Tapi entah kenapa waktu itu Lintang ini seperti merasa dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Eyang dan juga mbahnya, mereka ini kayak benar-benar tidak mengacuhkan permintaan anak remaja perempuan tersebut. Jadi mereka tuh cuman kayak berdiri kemudian ngeliatin aja dengan raut wajah yang betul-betul tidak menampakkan rasa kasihan. Dan saking kasihannya dengan anak remaja perempuan tersebut, Lintang bilang, sambil terus memperhatikan cara dia menggedor-gedor pintu, dia nangis minta dikeluarin. Pada saat itu Lintang ini sampai meneteskan air mata. Karena dia ngerasa nggak tega. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa lebih maju untuk menolong anak perempuan tadi. Dia betul-betul berdiri di tengah-tengah kobaran api, meskipun memang pada saat itu dia nggak ngerasa kepanasan ya. Tapi anak perempuan tersebut seolah-olah bisa merasakan rasanya sakit, sesak, panas yang waktu itu ditimbulkan dari kobaran api yang ada di sekitarnya. Hingga pada akhirnya beberapa saat kemudian Lintang bilang, ketika dia sedang nangis ngerasain kasihan sama sosok anak perempuan tadi, pada saat itulah akhirnya Lintang ini melihat ada sebuah keanehan yang terjadi pada sosok anak perempuan tersebut. Karena tiba-tiba saja ketika sosok anak remaja perempuan tadi masih berusaha untuk meminta dikeluarkan melalui pintu tadi, tiba-tiba saja tubuh dari anak perempuan tersebut itu kayak hancur luruh. Kalian bayangkan seperti patung pasir yang kemudian pasir-pasirnya itu kayak runtuh semua. Dan tentu saja melihat hal tersebut, Lintang merasa kaget sekaligus ngerasa takut. Karena dia betul-betul nggak tahu apa yang sebenarnya sedang dia saksikan waktu itu. Dan dalam proses yang mengejutkan tersebut, tiba-tiba saja Lintang merasakan ada dua tangan yang perlahan tapi pasti mulai melingkar dari arah belakangnya dia. Jadi satu tangan itu seperti merangkul bagian pinggangnya Lintang, dan satu tangannya itu seperti merangkul bagian keningnya Lintang. Jadi seperti dipegang begini. Dan waktu itu hal pertama yang dirasakan oleh Lintang adalah hawa yang ditimbulkan oleh tangan yang memegang badan dia waktu itu adalah panas. Tapi memang bukan panas yang langsung bikin kulit gosong gitu, enggak ya. Jadi panas itu kayak orang yang lagi demam. Dan entah kenapa pada saat kedua tangan tersebut merangkul badannya Lintang, sebenarnya dia ketakutan dan pengen ngelawan, tapi dia nggak bisa. Jadi dia kayak nurut aja ketika kemudian kedua tangan tersebut kayak berusaha untuk membalikkan badannya Lintang supaya menghadap ke arah sosok pemilik tangan tadi. Dan yang harus kalian bayangkan ketika kemudian Lintang sudah berhadapan dengan sosok tersebut, hal yang kemudian terjadi adalah Lintang pada saat itu posisinya masih memejamkan mata. Karena nggak tahu kenapa tiba-tiba matanya itu kayak terpejam begitu aja. Nah, waktu itulah kemudian Lintang ini merasa, mohon maaf ya, seluruh bagian wajahnya itu seperti dijilat oleh sesuatu yang memiliki lidah dengan ukuran panjang. Jadi lidahnya itu bukan kayak lidah manusia, guys. Kalau menurut Lintang tuh lidahnya panjang. Karena ketika lidah tersebut menjilat wajahnya Lintang, itu kerasa kayak cepet banget. Dan Lintang sendiri merasa wajahnya sampai basah. Dan dalam proses sedang dijilat-jilat tersebut, pada akhirnya Lintang ini sempat membuka matanya. Dan waktu itulah Lintang ini seperti merasa ingin pingsan ketika dia melihat bagaimana sosok rupa secara langsung dari sesuatu yang pada saat itu ada di depannya dan sedang menjilati wajahnya. Jadi sosok tersebut mungkin tingginya sekitar 2 kali ukuran laki-laki normal. Badannya besar, kemudian kulitnya itu kayak bara api, jadi kayak orang yang luka habis kebakar, kemudian masih merah-merah gitu. Lintang juga melihat sosok tersebut memiliki tulang rahang yang cukup tegas, kemudian bola matanya itu berwarna kuning, dan yang paling membuat Lintang merasa terkejut sekaligus takut adalah ketika dia menyadari bahwa sosok tersebut memiliki 1 tanduk di bagian keningnya. Dan kalau kalian sudah mengikuti cerita ini dari awal, kalian tentu tahu bahwa mantan-mantannya Lintang kan pernah cerita kepada Lintang bahwa mereka sering mendapatkan mimpi buruk didatangi oleh sosok yang memiliki 1 tanduk di kening. Dan siapa sangka kalau misalkan pada saat itu, pada akhirnya Lintang sendiri melihat secara langsung sosok tersebut ada di depan matanya.
Dan Lintang bilang dia sempat menjerit dengan sekuat tenaga ketika sosok tersebut ada di depan dia, masih dalam posisi menjilati wajahnya dia. Tapi nggak tahu kenapa, meskipun Lintang berusaha sekeras mungkin untuk berteriak, sosok tersebut seperti tidak terganggu dengan teriakannya Lintang. Bahkan pada saat itu sosok tersebut sempat berhenti menjilati wajahnya Lintang sambil bicara bahwa Lintang itu merupakan bayaran yang sudah diberikan oleh Eyang dan juga mbahnya Lintang untuk sosok tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika sosok tersebut mengatakan bahwa Lintang ini adalah bayaran yang sudah diberikan oleh Eyang dan juga mbahnya Lintang, pada saat itu sosok tersebut menyebutkan secara langsung nama panjang dari Eyang dan juga mbahnya Lintang ya, yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Itulah yang kemudian membuat Lintang ini merasa yakin bahwa dia nggak salah duga, dia nggak salah tebak. Dan memang rupanya sosok tersebut memiliki hubungan keterkaitan secara langsung dengan Eyang dan juga mbahnya. Dan hal terakhir yang dikatakan oleh sosok mengerikan tersebut kepada Lintang adalah bahwa di suatu hari nanti nasibnya Lintang ini akan sama seperti nasib dari anak remaja perempuan yang tadi berakhir di depan pintu. Lintang akan merasa kesepian yang teramat sangat hingga pada akhirnya nanti Lintang ini akan menyerah dan memilih untuk mau mengabdikan diri kepada sosok bertanduk tadi. Jadi satu hal yang harus kalian ketahui bahwa menurut saya, mimpi yang dialami oleh Lintang pada saat itu ketika dia melihat rumah Eyang dan juga mbahnya ini terbakar, itu merupakan salah satu analogi saja. Analogi untuk menggambarkan sebuah situasi yang sebetulnya terjadi. Jadi kalian jangan membayangkan bahwa ketika mimpi tersebut menunjukkan ada sebuah rumah yang terbakar, bahwa artinya juga rumah tersebut betul-betul terbakar mungkin di masa lalu. Nggak selamanya mimpi itu akan menunjukkan segala sesuatunya secara langsung. Jadi kita sebagai manusialah yang bertugas untuk bisa memecahkan analogi tersebut. Dan pada saat itu sekali lagi Lintang masih berusaha untuk berteriak sekuat tenaga sambil terus merasakan jilatan di wajahnya hingga pada akhirnya Lintang kembali tersentak. Dan pada saat itulah akhirnya Lintang ini terbangun dari tidurnya dan dia menemukan diri dia itu sedang terbaring di atas ranjangnya. Jadi sekali lagi itu adalah mimpi yang dia alami di hari yang ketiga. Dan kalian bayangkan ketika kemudian Lintang ini terbangun dari tidurnya, pada saat itu wajahnya Lintang benar-benar basah. Dan sesuatu yang basah di wajahnya Lintang itu terasa lengket. Dan waktu itu akhirnya Lintang kembali berteriak, karena dia menyadari bahwa sepertinya ada bagian dari mimpinya yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan nyata dia. Hingga pada akhirnya waktu itu Lintang ini memutuskan untuk segera berlari ke kamar mandi. Dia mandi sebersih mungkin karena dia ngerasa jijik dengan apa yang baru saja dia alami. Dan sambil terus mandi, pada saat itu Lintang nangis sekuat tenaga di dalam kamar mandi. Karena dia menyadari bahwa sepertinya memang Eyang dan juga mbahnya ini sudah melakukan sesuatu di masa lalu yang mungkin melibatkan Lintang tanpa Lintang sadari sebelumnya. Dan selama proses mandi tersebutlah Lintang bilang perlahan tapi pasti dia mulai menyadari bahwa sosok remaja perempuan yang sempat dia lihat nangis meronta-ronta tadi di dalam mimpinya itu adalah remaja perempuan yang sama dengan sosok yang sempat dia lihat ada di dalam sebuah foto yang dia lihat di malam kedua. Kalian ingat nggak? Nah, sosok tersebutlah yang dilihat oleh Lintang sedang menangis menjerit-jerit minta dibukakan pintu. Di dalam mimpinya Lintang di hari yang ketiga, remaja perempuan tersebut. Dan pada saat itulah akhirnya Lintang merasa yakin bahwa sepertinya ayahnya pasti tahu sesuatu. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Lintang ini merasa nekat untuk mempertanyakan segala sesuatunya kepada sang ayah. Karena memang kebetulan Eyang dan juga mbahnya yang dilihat oleh Lintang secara berturut-turut selama 3 hari itu merupakan kakek nenek yang berasal dari keturunan ayahnya Lintang. Dan tentu saja pada saat itu Lintang memutuskan untuk bertanya kepada ayahnya karena memang waktu itu kan posisinya Eyang dan mbahnya itu sudah meninggal dunia. Jadi dia nggak bisa bertanya secara langsung kepada mereka. Dan Lintang sama sekali tidak membuang waktu di keesokan harinya ketika dia sedang sarapan bersama dengan orang tuanya. Pada saat itulah akhirnya Lintang ini bertanya kepada sang ayah. Kita sebut saja namanya adalah Tommy. Apakah Tommy ini semasa remaja dulu sempat tinggal dengan seorang remaja perempuan bersama dengan Eyang dan juga mbah? Dan Lintang bilang ketika Tommy mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh Lintang tersebut, wajahnya Tommy ini langsung berubah. Dia langsung melirik ke arah istrinya dengan wajah yang cukup mengeras.
Hingga pada akhirnya Lintang ini memutuskan untuk nangis-nangis di depan ayah dan juga ibunya sambil menceritakan segala sesuatu kesulitan yang selama ini dia hadapi di dalam kehidupannya. Bahwa dia susah jodoh, bahwa dia selalu dijauhi oleh pria, hubungannya selalu kandas begitu saja tanpa alasan. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan sosok Mbak Rani dan disarankan untuk menjalankan puasa. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan mimpi-mimpi yang berisi dengan petunjuk. Dan mimpi-mimpi itu selalu datang dengan latar yang sama, yakni di dalam rumah Eyang dan juga mbahnya Lintang yang terbakar. Kemudian selalu ada sosok Eyang dan juga mbahnya Lintang di sana, hingga pada akhirnya muncullah sosok remaja perempuan yang menjadi pertanyaannya Lintang. Dan mungkin karena merasa tidak tega dengan kondisinya Lintang pada saat itu, pada akhirnya Tommy ini mulai buka suara. Intinya pada saat itu Tommy bilang kepada Lintang bahwa jauh sebelum Tommy ini bertemu dengan ibunya Lintang gitu ya, ketika dia masih remaja, Tommy ini memang memiliki seorang adik perempuan. Kita sebut saja namanya adalah Julia. Dan perbedaan usia di antara mereka itu sekitar 2 tahunan. Dan karena memang hubungan antara Tommy dan Julia ini tidak terlalu dekat, jadi waktu itu Tommy sama sekali tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang terjadi kepada Julia. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu usianya Tommy ini sekitar 20 tahunan, sementara Julia ini sekitar 18 tahunan. Pada saat itu Julia selalu dianggap gila oleh keluarga mereka, termasuk oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka. Karena pada saat itu Julia selalu bercerita kepada orang-orang bahwa dia selalu mendapatkan mimpi yang sama, yaitu didatangi oleh sosok menyeramkan dengan tanduk di bagian keningnya, dan di dalam mimpi tersebut Julia ini seperti selalu dipaksa untuk melayani nafsu dari sosok menyeramkan tersebut. Julia ini merasa takut, Julia merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Meskipun itu hanyalah sebuah mimpi, tapi Julia bilang kepada Tommy, dia seperti merasa bahwa mimpi tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena datangnya itu terus-menerus ketika Julia ini sedang mengalami menstruasi. Tapi karena memang pada saat itu tidak ada satupun pihak keluarga yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Julia, termasuk halnya Tommy, Julia ini seperti orang yang agak sedikit depresi pada akhirnya. Dan dalam proses tersebut, Julia ini pada akhirnya bertemu dengan seorang pria yang membuat dia jatuh cinta. Mereka sempat menjalin hubungan gitulah ya selama beberapa bulan. Dan mungkin karena memang pada saat itu Julia ini sudah sangat suka dengan sosok pria tersebut, Julia sudah menaruh harapan besar bahwa dia bisa menikah dengan pacarnya itu. Tapi sayangnya memang setelah beberapa bulan menjalin hubungan, tiba-tiba saja pacarnya Julia ini kayak menjauhi Julia tanpa alasan. Julia ini berusaha untuk meminta penjelasan, kenapa sih, ada apa? Bahkan pada saat itu Julia ini juga sempat meminta kepada pacarnya untuk balik lagi gitu sama dia, karena Julia ini terlalu sayang sama dia. Tapi waktu itu pria tersebut tetap memutuskan untuk meninggalkan Julia. Dan satu alasan yang diberikan oleh pria tersebut adalah dia merasa takut karena setiap kali dia baru saja selesai menghabiskan waktu bersama Julia, di malam harinya dia pasti akan selalu mendapatkan mimpi yang sangat seram, yaitu dia didatangi dengan sosok menakutkan yang badannya tinggi dan memiliki satu tanduk di bagian keningnya. Ibaratnya pada saat itu pria tersebut kayak dilarang untuk dekat-dekat dengan Julia. Dan sayangnya mungkin karena memang pada saat itu di sisi yang lain Julia sudah mengalami depresi yang cukup berat gitu kan. Secara mental dia juga tidak kuat, dan pada akhirnya ketika dia putus dengan kekasih yang sangat dia cintai, pada akhirnya Julia ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat itu Tommy tidak menjelaskan secara langsung kepada Lintang apa yang dilakukan Julia ketika dia sedang mengakhiri hidupnya. Tapi yang jelas Julia memang mengakhiri hidupnya di dalam rumah lama yang dimiliki oleh Eyang dan juga mbahnya Lintang. Dan karena pada saat itu sosok Julia ini dianggap sebagai aib dari keluarga mereka karena dia dianggap gila kan. Waktu itu akhirnya orang tuanya Tommy, yang which is adalah kakek dan neneknya Lintang, memutuskan untuk tidak pernah menceritakan tentang sosoknya Julia kepada siapapun, orang-orang yang mungkin baru saja mengenal keluarga mereka. Jadi bagi orang-orang yang baru saja mengenal keluarganya Tommy pada saat itu, mungkin mereka taunya Tommy ini cuma anak semata wayang dari kakek dan neneknya Lintang. Bahkan pada saat itu awalnya ibunya Lintang ini sama sekali nggak tahu tentang sosok Julia. Sampai akhirnya lama-kelamaan gitu kan, seiring berjalannya waktu, Tommy ini sempat ceritalah kepada istrinya bahwa dulu dia punya seorang adik perempuan, tapi adik perempuannya itu sudah meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya. Dan mendengarkan cerita yang diberikan oleh ayahnya pada saat itu Lintang sempat terdiam. Karena ada satu hal yang langsung nyangkut di dalam otaknya Lintang pada saat itu, yakni kesamaan mimpi yang sempat dialami oleh Julia dan juga Lintang, yaitu tentang sosok menyeramkan dengan satu tanduk di bagian keningnya. Dan pada saat itulah Lintang mulai bertanya-tanya, apakah dia dan Julia
memiliki satu permasalahan yang sama. Dan pada saat itu Lintang tahu bahwa mungkin satu-satunya orang yang bisa memberikan penjelasan secara lebih detail mungkin adalah Mbak Rani. Jadi setelah dia mendapatkan penjelasan dari ayahnya, Lintang ini langsung pergi menuju rumahnya Mbak Rani. Dia menceritakan segala sesuatunya sambil menangis. Dan pada saat itulah Rani ini bilang kepada Lintang bahwa sebetulnya hal tersebut sudah bisa dia lihat semenjak hari pertama ketika Lintang ini datang ke rumahnya. Tapi memang pada saat itu Mbak Rani nggak mau cerita lebih banyak karena dia takut apa yang akan dia katakan nanti dianggap fitnah. Itulah yang kemudian membuat Mbak Rani ini menyarankan Lintang untuk berpuasa sendiri supaya dia bisa mengalami sensasinya sendiri, supaya dia bisa menyaksikan petunjuk-petunjuk yang datang di dalam mimpinya sendiri. Supaya Lintang ini nggak menganggap apa yang dikatakan oleh Mbak Rani itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Jadi kurang lebihnya penjelasan yang diberikan oleh Mbak Rani kepada Lintang adalah Lintang merupakan salah satu korban pesugihan yang sudah dilakukan oleh eyang dan mbahnya sendiri. Satu hal yang harus kalian ketahui, mungkin di luar sana kalian tidak tahu bahwa yang namanya pesugihan itu tidak selalu meminta tumbal yang dimintai nyawanya. Jadi bayaran yang harus kita berikan kepada sosok yang kita puja dalam pesugihan tersebut betul-betul tergantung pada apa yang diminta dari sosok tadi. Dan kebetulan yang diminta oleh sosok yang saat itu dipuja oleh eyang dan juga mbahnya Lintang adalah seorang perempuan yang bisa diikat tali jodohnya, karena selamanya sosok perempuan tersebut akan dimanfaatkan secara nalurinya untuk bisa memuaskan nafsu dari sosok iblis tersebut. Jadi sosok tersebut seperti datang ke dalam mimpi dari anak-anak perempuan yang sudah ditandai oleh eyang dan juga mbahnya Lintang sebagai korban yang akan dipersembahkan. Dan sepertinya Julia merupakan korban pertama yang sudah dipilih oleh eyang dan juga mbahnya Lintang. Itulah mengapa Julia mengalami hal-hal aneh di dalam masa remajanya. Cuma memang mungkin pada saat itu Julia ini secara mental dia tidak kuat ya. Hingga pada akhirnya dia betul-betul merasa ketakutan, dia ngerasa trauma, dia ngerasa nggak punya teman untuk cerita. Kemudian datang juga permasalahan lain di dalam kehidupan percintaannya. Hingga pada akhirnya Julia ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan menurut Mbak Rani, di generasi kedua ini, kebetulan Lintang lah yang ditandai. Karena memang Lintang ini satu-satunya keturunan perempuan dari eyang dan juga mbahnya yang memiliki garis keturunan langsung. Karena hal tersebut memang yang paling disukai oleh sesuatu yang dipuja di dalam sebuah pesugihan, yaitu korban yang berasal dari garis darah keturunan. Dan biasanya memang korban-korban yang sudah ditandai oleh sosok tersebut akan mulai didatangi oleh sosok menyeramkan itu ketika anak-anak perempuan itu sudah mengalami menstruasi pertama mereka. Karena pada saat itu kan biasanya seorang perempuan sudah dianggap dewasa. Jadi menurut Lintang, bahasa yang diberikan oleh Mbak Rani pada waktu itu adalah pesugihan yang dilakukan oleh eyang dan juga mbahnya itu ibaratnya seperti memberikan tali jodoh kepada sosok yang mereka puja. Jadi siapapun anak perempuan yang nanti diberikan kepada sosok yang mereka puja, itu sampai kapanpun gak akan pernah bisa memiliki pacar, gak akan bisa memiliki hubungan asmara, gak akan pernah bisa menikah. Dan itulah yang selama ini terjadi di dalam kehidupannya Lintang kan. Dia sangat sulit sekali untuk bisa menjalin sebuah hubungan asmara yang bisa berjalan dengan baik sampai ke depannya. Dan satu-satunya alasan yang bisa membuat Lintang bertahan sampai saat ini mungkin adalah mentalnya yang cukup kuat. Karena memang meskipun pada saat itu Lintang sempat menyadari bahwa dia didatangi oleh sosok seseorang di dalam mimpinya gitu kan ketika dia mulai menstruasi. Pada waktu itu Lintang hanya menganggap mimpi-mimpi tersebut kayak semacam bunga tidur doang. Dia nggak pernah kepikiran yang macem-macem. Apalagi mimpi yang datang di dalam tidurnya Lintang pada saat itu memperlihatkan sosok tersebut adalah sosok yang tampan. Jadi Lintang ini sama sekali tidak merasa ketakutan. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa sosok-sosok seperti iblis itu pintar sekali untuk mengkamuflase penampilan. Jadi selama ini sosok yang sering dilayani oleh Lintang di dalam mimpinya ketika dia sedang menstruasi itu adalah sosok yang sebetulnya menyeramkan. Dan sosok tersebut adalah sosok yang sama yang pernah menghampiri Julia ketika Julia dulu masih hidup. Dan kalau kalian bertanya, kenapa korbannya harus anak remaja perempuan, Kak? Ya jawabannya gampang, karena iblis tersebut memiliki nafsu birahi sebagai seorang pria. Tentu saja pada saat itu dia harus mendapatkan imbalan seorang perempuan untuk bisa melampiaskan hasratnya dia. Dan Lintang juga sempat bertanya kepada Rani, apakah tali jodoh yang sudah diikat oleh eyang dan juga mbahnya kepada sosok iblis tadi bisa dilepaskan atau tidak? Jawabannya sebenarnya bisa saja. Satu-satunya cara yang bisa melepaskan tali tersebut adalah ketika Lintang ini sudah menikah. Tapi yang jadi masalahnya adalah apakah
Lintang ini bisa menemukan seorang pria yang dalam seumur hidupnya nanti akan terus-menerus diteror dengan ketakutan yang sama, yakni didatangi oleh sosok menyeramkan tadi, diintimidasi perasaannya, bahkan mungkin bisa melakukan hal-hal yang cukup berbahaya. Dan misalnya pun Lintang bisa menemui sosok pria sekuat itu, yang menjadi masalah lain adalah ketika Lintang sudah berhasil memutuskan tali jodoh tadi, otomatis apa yang sudah didapatkan oleh keluarganya dia selama turun-temurun selama ini, itu akan habis begitu saja. Karena ketika sesuatu yang sudah diberikan sebagai bayaran kepada iblis tersebut tiba-tiba saja diputus, tentu saja iblis tersebut akan merasa marah. Dan kita nggak akan pernah tahu apa yang bisa dia lakukan untuk membalaskan kemarahannya. Dan sejujurnya kisah Lintang yang dikirimkan kepada saya itu sudah selesai sampai di sini. Dan memang akhir dari kisah ini cukup menggantung. Karena Lintang sendiri juga tidak tahu akan seperti apa masa depan dia berlangsung. Dia belum mengambil keputusan seperti apa hidup yang ingin dia jalankan. Dan sampai saat ini, setiap kali dia mengalami menstruasi, dia masih sering mengalami mimpi-mimpi ketika dia harus melayani sosok yang datang kepada dia. Dan seiring bertambah usianya Lintang, Lintang bilang, mimpi yang dia alami itu tidak lagi hanya menunjukkan sosok yang tampan saja yang datang kepada dia. Tapi sesekali sosok tersebut betul-betul datang dalam wujud aslinya dia, yaitu menyeramkan dengan tanduk yang ada di keningnya. Itu datang kepada Lintang dan berusaha untuk melampiaskan hasratnya sebagai seorang laki-laki kepada Lintang. Dan Lintang ini sama sekali tidak bisa melawan di dalam mimpinya. Jadi satu-satunya hal yang bisa Lintang lakukan dan Lintang harapkan saat ini adalah dia bisa bertemu dengan seorang pria yang sanggup untuk menikahinya dan bertahan dari semua teror-teror yang nantinya mungkin akan menghantui dia selama rumah tangga mereka ini berlangsung. Karena jika Lintang bisa melakukan hal tersebut, dengan cara itulah tali jodoh yang sudah diikatkan oleh eyang dan juga mbahnya terhadap dirinya Lintang dengan sosok iblis yang mereka puja itu bisa putus secara otomatis. Dan di dalam cerita ini juga Lintang bilang bahwa hubungan dia dan juga Darwin tidak berhasil untuk dilakukan. Karena sebelum mereka ini official di pacaran, pada akhirnya Darwin ini memutuskan untuk menjauh dari Lintang. Karena mungkin pada saat itu Lintang juga tidak bisa memberikan kepastian kan ya kepada Darwin. Hingga pada akhirnya sekitar 1 tahun kemudian Darwin ini menikah dengan perempuan yang lain. Dan Lintang bilang meskipun dia ngerasa sedih ya, dia ngerasa kayak ya kecewa juga. Karena bagaimanapun kan dia suka gitu dengan Darwin, tapi di sisi yang lain dia juga ngerasa lega karena bagaimanapun dia merasa Darwin pantas untuk mendapatkan seorang istri dan memiliki sebuah keluarga yang normal seperti keluarga-keluarga yang lainnya. Dan ya demikianlah keseluruhan cerita yang dikirimkan oleh Lintang kepada kita semua. Dan pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari ceritanya Lintang adalah mungkin kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di dalam keluarga yang seperti apa, tapi kita harus ingat bahwa kita bisa memilih ingin menjadi keluarga macam apa untuk anak-anak kita nantinya. Kita jangan menjadi keluarga yang justru memanfaatkan anggota keluarga yang lainnya untuk keuntungan kita sendiri, apalagi hal tersebut berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hitam, hal-hal yang pada akhirnya membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu hidupnya merasa terganggu. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya kehidupan, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatunya. Kadang hal-hal buruk semacam ini justru datang dari orang-orang yang kita sayangi, yaitu keluarga kita sendiri. Tapi satu saran yang ingin saya berikan kepada Lintang ya, saya tahu dia pasti akan menonton tayangan ini, tapi dia tidak mungkin memunculkan dirinya. Yang saya ingin sampaikan kepada Lintang adalah jangan pernah menyerah dari pertolongan Gusti Allah. Karena kita harus selalu ingat, sehebat-hebatnya energi, sehebat-hebatnya pelindung yang ada di muka bumi, tidak akan ada yang bisa melebihi kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Meminta tolonglah kepada Tuhan dan berserah dirilah kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa apapun yang nantinya terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah bagian yang memang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi jangan ada rasa marah di sana ya. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu nggak sayang sama kamu. Jangan. Karena bisa jadi ini adalah salah satu cara yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kamu untuk bisa memberikan level kehidupan yang lebih tinggi lagi kepada kamu nantinya. Selalu percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan juga. Dan selalu percaya semisalkan di dunia kita hidup dengan penuh kesulitan, Tuhan pasti sudah menjanjikan sesuatu yang sangat indah ketika kita nanti sudah tiada. Karena kehidupan kekal itu sejatinya tidak ada di dunia, melainkan di akhirat.
Dan tentu saja saya akan berusaha untuk membantu kamu dengan doa yang bisa saya kirimkan dari sini. Dengan harapan bahwa seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu tidak akan kepikiran untuk menyerah kepada hidup. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya cerita ini bisa ditonton oleh teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian. Allah melindungi.